Ketika seseorang mengalami stagnasi, yang terjadi adalah kemunduran sebenarnya. Karena dalam hidup ini cuma ada dua, maju atau mundur. Kita ini akan sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas yang kita buat. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi? Saya percaya Anda semua ada dalam kondisi baik dan senantiasa diberkati oleh Tuhan ya. Nah saudara, kita masih ada dalam satu seri tentang membangun kebiasaan yang bisa membawa saudara dan saya kepada kemajuan ataupun keberhasilan. Setiap kita ingin berhasil, setiap kita ingin mengalami kemajuan tentunya ya. Nggak mau gini-gini aja kan. Biasa kalau orang bilang, waduh gua mah udah biasalah. Jangan sampai kita gini-gini aja. Hasilnya ya itu-itu doang saudara ya. Dan akhirnya kita jalan di tempat. Saudara, jalan di tempat berarti stagnasi. Ketika seseorang mengalami stagnasi, yang terjadi adalah kemunduran sebenarnya. Karena dalam hidup ini cuma ada dua, maju atau mundur. Kalau Anda mengalami kemajuan ya Anda terus bergerak maju. Kalau Anda stagnasi pasti mundur. Karena kita mesti mengerti juga satu hal saudara, bahwa Tuhan menciptakan mata kita di depan. Tujuannya untuk bisa melihat ke depan. Karena selalu orientasi Tuhan itu ke depan. Membawa saudara bergerak maju. Jalan pun kita selalu bergerak maju. Dimanapun gak ada yang namanya jalan mundur. Kan begitu ya. Nah oleh karena itu bagaimana kita membangun kebiasaan yang membawa kepada kemajuan. Sudah ada beberapa episode sebelumnya saya sudah bahas. Anda bisa ikuti episode-episode sebelumnya mengenai membangun kebiasaan yang bisa membawa kepada kemajuan. Nah hari ini saya akan berbicara tentang membangun kebiasaan yang mendahulukan yang utama. Bagaimana kita mendahulukan yang utama? Itu penting saudara ya. Saudara begini, dalam hidup ini saudara dan saya banyak dipenuhi oleh hal-hal yang baik, betul? Hal-hal yang baik yang layak sih untuk kita perhatikan. Karena ini baik, itu baik. Di sekolah, di pelayanan, di pekerjaan, di dalam kehidupan bisnis, dalam kehidupan sehari-hari, dan seterusnya. Kita melihat ini baik kok kalau kita lakukan, ini baik, betul nggak saudara? Kita banyak menemukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Dan layak sih untuk kita perhatikan. Tapi yang baik itu kita harus waspada. Waspadanya begini, tidak selalu akan membuat saudara dan saya mengalami kemajuan loh dengan hal-hal yang baik. Kenapa? Justru itu bisa menjadi penghambat atau menahan kemajuan Anda dan saya. Kenapa bisa demikian? Karena memang hal-hal yang baik kalau sudah terlalu banyak di tangan kita atau terlalu banyak waktu kita memperhatikan hal-hal yang baik, kita bisa lupa dengan yang terbaik. Karena saya percaya musuh dari yang terbaik adalah yang baik. Anda bisa bayangkan nggak kalau tangan saya penuh dengan hal yang baik, saya pegang semua yang baik, yang baik. Ketika ada yang terbaik datang, saya nggak bisa terima lagi karena tangan saya sudah penuh dengan yang baik. Maka itu saya harus berani melepaskan yang baik untuk menerima yang terbaik. Saudara, barangkali di tangan saudara, di dalam hidup saudara sudah terlalu banyak jadwal saudara untuk yang baik. Tapi pertanyaan saya, adakah dari jadwal saudara itu yang terbaik? Yang harus didahulukan, yang menjadi utama, yang justru itu yang bisa membawa Anda kepada kemajuan. Saudara, itu sebabnya ada satu ayat yang berkata, saudara, ada firman Tuhan dalam Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Kalau Anda baca firman Tuhan itu, saudara, ayat itu bilang carilah dahulu. Kata carilah dahulu berarti dahulukan. Artinya prioritas. Bagaimana saudara memprioritaskan waktu, memprioritaskan dana, pikiran, saudara, dan pekerjaan saudara akan menentukan kok Anda akan mengalami kemajuan atau tidak. Kita ini akan sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas yang kita buat. Ada banyak orang tidak membuat prioritas, itu sebabnya dia muter-muter di tempat saudara, tidak mengalami kemajuan. Saya berharap Anda perlu punya prioritas. Itulah sebabnya kalau Anda melihat bagaimana kehidupan Yesus saudara ketika dia ada di muka bumi ini, dia memprioritaskan apa sih? Doa. Pagi benar masih gelap dia doa, malam dia doa, sehingga murid-muridnya melihat ini kayaknya kuncinya nih dalam hidup dia. Bagaimana mujizat terjadi, ada begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib terjadi, perkataan-perkataannya penuh kuasa, perkataannya penuh hikmat, membebaskan orang yang terikat dengan dosa, membebaskan orang terikat dari setan dan sebagainya. Berarti murid-murid melihat bahwa ini prioritas penting, sampai akhirnya murid-murid berkata, ajarkan kami berdoa.
Mereka tidak minta ajarkan kami bagaimana membuat mujizat, bagaimana membebaskan orang dari setan. Enggak, dia nggak nanya itu saudara mereka. Karena mereka tahu, oh rupanya ini yang menjadi prioritas dari Yesus selama dia ada di muka bumi. Saudara, itulah sebabnya kenapa prioritas penting. Nah, hari ini kita akan melihat pelajaran mengapa prioritas atau mendahulukan yang utama itu jadi penting dalam hidup saudara dan saya. Karena dengan Anda punya prioritas, Anda tahu mana yang mesti didahulukan. Maka Anda tahu mana yang penting, mana yang utama, mana yang bukan dalam hidup saudara. Sehingga itu Anda membuat Anda menjadi lebih efektif, lebih efisien dalam hal mengalokasikan waktu. Lebih efisien dalam hal mengalokasikan dana, lebih efisien dalam hal memfokuskan pikiran-pikiran saudara, lebih efisien memfokuskan tenaga saudara secara benar, secara tepat sasaran. Ya, jadi itu adalah kenapa pentingnya prioritas dalam hidup saudara, membuat Anda menjadi lebih efektif, lebih fokus. Kenapa? Kalau orang yang prioritas, dia fokusnya yang itu. Tapi kalau dia nggak punya prioritas tadi yang saya bilang, yang baik ini, semua yang baik yang Anda perhatikan, itu yang justru membuat saudara dan saya tidak fokus. Ketika Anda punya alokasi dana, alokasi waktu, jadi jelas, jadi fokus, efisien, maka Anda bisa mencapai lebih banyak lewat Anda punya prioritas. Lewat prioritas juga karena Anda membangun prioritas penting sehingga Anda tahu mana yang perlu ditunda duluan. Penundaan, pengaturan ulang, di mana Anda harus atur ulang, kayak ini nggak boleh nih, harus dimundurkan dulu. Itu penting. Saudara, sekali waktu ya, saya mendengar seorang psikolog berbicara dan mengajarkan bagaimana orang-orang bisa ngalamin healing. Kalau healing kan sekarang lagi rame ya, karena banyak orang stres, tegang, mental problem, perlu adanya healing. Nah, ternyata psikolog itu berkata begini saudara, untuk bisa orang ngalamin healing, maka dia harus bisa menarik diri dari segala kesibukannya. Berarti dia harus berdiam diri, tenangkan pikiran, lalu men-set up ulang atau mengatur ulang semua prioritas hidupnya. Rupanya itu salah satu kuncinya. Saudara, Alkitab sudah mengajarkan saudara seperti itu kok. Bagaimana saudara harus menarik diri. Caranya menarik diri apa? Berdoa seperti Yesus lakukan. Berdoa. Narik diri dari kesibukan hiruk pikuk dunia ini. Keramaian dunia ini membuat Anda sendiri sama Tuhan. Nah, lewat itu prioritas-prioritas saudara bisa bangun. Begitu ya. Nah, hal yang berikutnya saudara, kenapa saudara penting prioritas, menyadari bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu bisa dicapai secara bertahap. Nggak harus segera, nggak harus hari ini. Karena prioritas Anda tahu, ya udah orang lain kerjakan itu, biarin aja. Karena saya punya prioritas yang lain, gitu loh. Sehingga pada akhirnya di ujungnya, akhirnya Anda mengalami kemajuan juga. Kan begitu saudara. Juga menyadari bahwa saudara akan bisa terhindar dari segala tekanan yang nggak perlu. Orang yang nggak punya prioritas, percaya deh, dia nggak bisa rileks dalam hidup. Dia nggak bisa sabar dalam menekuni atau mengerjakan sesuatu. Dia akan mau buru-buru, mau ini. Padahal ketika dia buru-buru pun salah. Bukan menjadi prioritas. Dahulukan yang utama. Miliki prioritas-prioritas yang benar dalam hidup saudara. Jelas sampai di sini? Kenapa prioritas penting? Saya berharap penjelasan saya cukup jelas buat saudara. Nah, apa yang terjadi sekarang bagian yang kedua saya mau jelaskan kalau Anda nggak punya prioritas. Anda tidak mendahulukan yang utama. Anda mendahulukan yang lain yang baik-baik tapi bukan yang utama buat saudara. Saudara, karena apa yang bakal terjadi kalau nggak punya prioritas seperti ini dalam hidup saudara, hidup saya? Yang pasti yang pertama adalah Anda tidak mengetahui mana yang penting, mana yang utama, sehingga waktu saudara, energi saudara, dana saudara terbuang sia-sia. Saudara, waktu itu mahal. Saudara, begini. Banyak orang bilang waktu itu uang. Sebenarnya di dalam dimensi waktu memang ada unsur uang, tapi bukan waktu adalah uang. Karena di dalam dimensi waktu, di situ ada hal yang Anda dan saya bisa kerjakan. Sehingga kalau waktu itu hilang, waktu itu terbuang sia-sia, nggak bisa balik lagi, itu masalahnya. Kalau Anda nabung uang, hilang bisa ganti lagi. Tapi waktu yang sudah habis nggak bisa diganti ulang. Karena harus jalan terus. Dan kita makin tua, kira-kira gitu saudara. Sehingga apa yang mestinya kita bisa kerjakan, kita nggak kerjakan di waktu-waktu yang kita sia-siakan. Karena tidak punya prioritas. Itu sebabnya orang yang nggak punya prioritas selalu bilang nggak ada waktu, nggak ada duit. Capek. Karena nggak prioritas. Tapi kalau Anda prioritas, Anda tahu bahwa dana Anda bisa alokasikan dengan baik. Waktu Anda bisa atur dengan baik kok. Hal yang kedua, apa yang bakal terjadi kalau orang nggak punya prioritas adalah dia susah akan mencapai hal-hal yang secara signifikan.
Jadi dia hanya bisa mencapai sedikit dan tidak pernah signifikan. Kenapa? Karena nggak pernah fokus. Kenapa? Karena nggak bisa punya satu hati untuk atau satu arahan untuk satu prioritas itu. Karena terlalu banyak perhatiannya, saudara. Nah, itu adalah yang kedua. Kenapa, saudara, kalau orang nggak punya prioritas, apa yang bakal terjadi? Yang ketiga adalah dia tidak akan terpacu untuk belajar, saudara. Tidak akan terpacu untuk mempersiapkan dengan jelas. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena yang nggak punya prioritas. Orang yang nggak punya prioritas, dia nggak tahu mana yang dia mesti duluin, kan? Nah, kalau kita tahu mana yang kita mesti dahulukan, mana yang utama, pasti kita akan belajar. Pasti kita akan mempersiapkan diri. Hal yang lain kalau nggak punya prioritas, bagaimana bisa bikin rencana, coba? Nggak mungkin lah. Saudara dan saya nggak mungkin bisa membuat perencanaan kalau kita nggak punya prioritas. Itulah sebabnya kenapa prioritas dalam hidup, prioritas dalam keluarga, prioritas di dalam hal Anda punya kehidupan, ini penting. Khususnya ketika Anda berkaitan dengan kerohanian saudara. Anda harus punya prioritas. Ketika kita tidak punya prioritas membangun kehidupan rohani kita, saya yakin kerohanian kita akan semakin merosot. Tapi kalau kita memperhatikan prioritas kita utamakan, ketika kerohanian kita terus bangkit, berarti kita semakin membangun hubungan dengan Tuhan seperti Yesus yang sudah contoh tunjukkan. Maka karya-karya dia selama pagi sampai malam, itu banyak mujizat terjadi. Banyak perkara supranatural terjadi. Saya percaya ketika Anda memprioritaskan hubungan saudara dengan Tuhan, Anda akan melihat ada begitu banyak hikmat, pertolongan, penyediaan. Tuhan akan membawa saudara bertemu dengan orang-orang yang tepat. Itulah sebabnya penting prioritas itu dalam kerohanian. Hal berikutnya yang bagian terakhir, bagaimana saudara bisa mengatur prioritas saudara secara tepat dan benar. Siap untuk belajar untuk mengatur prioritas? Bagaimana mendahulukan yang utama? Yang pertama, saudara, punya tujuan hidup. Saudara tahu nggak, saudara, orang kalau nggak punya tujuan hidup muter-muter hidupnya. Oh iya, dia hanya lewatin waktu, tahu-tahu udah umur 50, tahu-tahu udah umur 60, dia bingung, saudara. Saya ajak saudara berpikir, tujuan hidup saudara apa? Saudara, setiap orang pasti tahu kalau dia tidak datang tiba-tiba, karena ada yang ciptakan. Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Adam ada, Hawa ada, karena Tuhan menciptakan. Gak ada satu orang pun yang mengklaim, saya percaya di sini, merasa dirinya berasal dari monyet. Iya kan, saudara? Nah, kalau Tuhan menciptakan saudara, kita harus punya tujuan hidup di bumi ini untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa demikian, saudara? Karena pada akhirnya ketika kita meninggal, Alkitab berkata, semua orang telanjang dan harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dan itu sebabnya hidup yang diberikan selama di dunia ini harus punya tujuan. Tujuannya lalu kemuliaan Tuhan. Tentu tujuan untuk kemuliaan Tuhan tidak berarti saudara dan saya harus jadi seorang pendeta atau seorang sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Gak harus demikian. Tapi tujuan hidup saudara apa? Ketika Anda menjadi seorang mahasiswa, apa tujuan Tuhan? Ketika Anda menjadi seorang pengusaha, ketika Anda menjadi seorang politisi, apa yang menjadi tujuan saudara? Ketika Anda punya tujuan hidup, prioritas baru bisa dibangun. Tanpa tujuan hidup, tidak ada prioritas. Tidak mungkin. Miliki tujuan hidup. Bedakan tujuan hidup dengan numpang hidup. Ada orang yang cuma numpang hidup. Lahir, makan, kerja, terus kemudian kumpulin uang, berbisnis, menjadi tua, terus kemudian mempunyai anak, mempunyai cucu, begitu ya. Saudara, terus jalan-jalan meninggal. Itu namanya numpang hidup, nggak punya tujuan hidup, saudara. Kita tidak hidup di dunia ini hanya untuk melewati hari sampai kita mati. No. Nah, untuk itu kita perlu punya prioritas. Bikin prioritas karena punya tujuan hidup. Yang kedua, saudara, bagaimana saudara bisa mempunyai prioritas hidup? Bagaimana membangun itu? Karena harus tahu ada urgensi waktu. Waktu yang sedang begitu semakin dekat. Saudara berasa nggak? Waktu-waktu sekarang ini kok kelihatannya begitu cepat pergerakannya. Ada begitu cepat, tahu-tahu Anda bilang kok udah malam, tahu-tahu udah hari Minggu lagi, tahu-tahu udah hari Senin lagi, dan seterusnya. Saudara, urgensi waktu ini penting. Dan kita mesti tahu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Nah, urgensi waktu yang ada tidak kita buang begitu saja. Kita harus bisa menangkap momentum, dinamika dari Roh Kudus yang sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Sehingga kita menyiapkan diri dengan baik. Prioritas-prioritas kita baru bisa dibangun kalau kita tahu urgensi waktu. Kalau kita bilang, oh tenang aja. Coba ada orang yang tidak melihat adanya urgensi waktu.
dia santai. Nanti udah umur 50, 60 baru berasa. Baru bilang, aduh saya belum ngapa-ngapain. Baru mau mulai melakukan sesuatu. Nah repotnya kalau udah usia segitu udah mulai tercipta yang namanya atau terbentuk namanya zona nyaman. Ya, jadi udah mulai malas dan sebagainya. Dan akhirnya gak ada prioritas. Ya akan terus saja gulung sampai dia meninggal. Saudara, yang ketiga, bagaimana saudara bisa membangun prioritas? Ketahui apa yang menjadi kemampuan saudara dan saya, apa yang menjadi kelebihan saudara dan saya, dan seberapa kapasitas yang kita miliki. Alkitab mencatat ada 3 hamba yang diberikan talenta oleh Tuhan. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Nah Tuhan lagi memberikan mereka, ada yang 1, 2, dan 5, bukan suka atas dasar suka atau tidak suka. No, tapi Tuhan tahu kapasitas orang masing-masing. Jadi bukan jumlah pemberiannya yang penting, tapi bagaimana kesetiaan orang menggunakan talenta yang diberikan oleh tuannya ini, yang 2 talenta. Karena Tuhan bilang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya. Nah dia langsung mengusahakan sehingga 2 talenta jadi 4 talenta. Yang 5 talenta jadi 5, jadi 10 maksud saya. Sedangkan yang 1 disimpan di dalam tanah. Nah dia tidak menggunakan kapasitas yang ada, dia tidak menggunakan kemampuan yang ada. Kalau saja 1 pun dia kembangin bisa jadi 2, kan begitu. Nah Anda nggak mungkin bisa bikin prioritas kalau nggak tahu apa yang menjadi kelebihan kita. Nggak tahu apa yang menjadi kapasitas yang mampu kita kerjakan seberapa banyak. Kalau kita punya tahu kemampuan, kita tahu kapasitas kita, maka kita bisa membuat prioritas berdasarkan kemampuan. Jangan bikin prioritas berdasarkan ketidakmampuan kita, yang nggak mungkin lah ya. Kita harus membangun prioritas sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan saya. Saya mampu di matematik, ya bikin prioritas. Saya mampu masak, bikin prioritas. Gitu loh saudara. Saya mampu kreatif, seni, bikin prioritas dikaitkan dengan kemampuanmu. Saya mau sibukin apa? Bikin galeri misalnya gitu ya. Bikin karya-karya tulis, karya-karya seni gitu ya. Lukisan. Nah itu prioritas. Kapasitas saudara bisa berapa besar gitu loh. Nah itu penting saudara. Dan yang berikutnya Anda harus bisa berpikir jangka panjang. Orang nggak bisa buat prioritas kalau tidak pernah berpikir jangka panjang. Ingat, kebiasaan merujuk masa depan. Yang lalu saya sudah sampaikan, merujuk masa depan. Pikiran kita selalu harus melihat ke depan. Kita tidak boleh lihat ke belakang. Kita harus setting ke depan. Dan panjang ngomong ke depan. Hidup kita nggak tahu. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk melihat yang belum kita lihat di depan. Nah untuk itulah prioritas perlu jangka panjang. Jangan jangka pendek. Cara berpikir kita nggak boleh cuma setahun, mungkin 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kita harus bisa lihat. Maka itu saudara seorang entrepreneur, seorang pengusaha atau wirausaha tahu bahwa jangka panjangnya akan seperti apa. Bagaimana teknologi berkembang, bagaimana data berkembang, bagaimana manusia akan berperilaku di depan. Dia tahu saudara. Maka itu dia buat prioritas. Ya. Nah yang berikutnya saudara, kita mesti mengerti adalah bagaimana saudara dan saya harus bisa berkata tidak untuk hal-hal yang bisa mengganggu prioritas, termasuk yang baik. Ingat, tadi saya katakan di awal, termasuk yang baik. Anda harus berkata no, untuk bilang tidak daripada saya melakukan ini. Saya ingat saudara, pendiri dari Apple saudara yang namanya Steve Jobs, almarhum, dia pernah ditawarkan berbagai macam peluang usaha sebenarnya karena dia menjadi orang yang cukup berhasil. Tapi dia menolak itu karena dia mau fokus dan prioritaskan apa yang dia sedang kembangkan. Saudara, kadang-kadang saudara kita terjebak di tengah-tengah pengembangan hidup kita. Kita punya bisnis lagi berkembang di bidang apa misalnya, di bidang masak atau makanan misalnya. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan Anda untuk bekerja di bidang tekstil. Karena sekarang lagi berkembang, Anda mulai lihat ke sana. Anda bilang ini kayaknya bagus. Anda tidak berani berkata tidak sama teman saudara. Anda ikut. Justru itu yang membuat saudara tidak bisa berkembang maju. Tapi kalau Anda bilang no, saya tidak akan kerjakan tekstil. Misalnya saya lagi mau mengerjakan makanan. Kembangin, fokus di situ. Prioritaskan di situ. Saya percaya saudara ketika Anda bilang tidak, berani berkata tidak, maka Anda punya agenda. Anda punya waktu, Anda punya energi, Anda punya uang, terfokus kepada hal yang penting dalam hidup saudara.
Dan berikutnya saudara, Anda harus punya sasaran-sasaran dan sasaran-sasaran dalam hidup saudara. Apa yang Anda mau capai? Prioritas dibangun atas dasar apa yang Anda mau capai. Sekali lagi, kalau Anda nggak punya tujuan hidup, Anda nggak bisa berpikir jangka panjang, kita nggak bisa berpikir jangka panjang, nggak tahu apa yang bakal kita capai, yang nggak mungkin ada sasaran. Sasaran itu terjadi karena kita bisa melihat ke depan. Sasaran itu terjadi karena kita tahu apa yang kita mau capai. Nah, oleh karena itu saudara, milikilah poin-poin yang barusan saya sampaikan kepada saudara, supaya saudara bisa membangun prioritas dengan baik. Dan saya percaya ketika Anda mendahulukan yang utama, membangun kebiasaan seperti ini, Anda pasti mengalami kemajuan dan keberhasilan. Itu doa saya. God bless you. Sampai ketemu di dalam episode kita selanjutnya. Amin.